Shalom, selamat pagi saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kali ini akan diambil di dalam Kejadian 43 ayat 6-7 dengan judul God is my hope. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Israel berkata, "Mengapa kamu mendatangkan kesengsaraan ini kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa kamu masih mempunyai seorang adik?" Jawab mereka, "Orang itu menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Masih adakah saudaramu yang lain?" Kami telah memberitahukan semua kepadanya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana mungkin kami tahu bahwa ia akan berkata, "Bawalah adikmu itu ke sini"? Saudara, sebagian besar pasal 43 ayat 1-34 berisi dialog antara Yakub dengan anak-anaknya. Percakapan dimulai dengan persediaan makanan yang keluarga Yakub miliki akhirnya habis, sehingga Yakub memerintahkan mereka perlu untuk membelinya kembali di Mesir. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 1-2. Yehuda menjawab permintaan ayah mereka dengan mengurai masalah secara rinci, salah satunya tentang membawa Benyamin ke Mesir, dan hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 3-5. Dan di dalam ayat 6-7, Yakub kemudian merespon Yehuda dengan menyatakan, "Mengapa kamu mendatangkan kesengsaraan ini kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu, kamu masih mempunyai seorang adik?" Dan kemudian Yehuda kembali merespon Yakub dengan mengurai fakta tentang peristiwa di Mesir, terutama berkaitan dengan perlunya mereka menyebutkan anggota keluarga mereka. Saudara, mari kita memperhatikan respon Yakub terhadap Yehuda pada ayat 6. Yakub adalah seorang ayah yang telah kehilangan anak-anaknya, Yusuf dan Simeon, dengan sangat tiba-tiba. Peristiwa ini mendatangkan trauma dalam dirinya sehingga pada ayat 6 ia merasa cemas jikalau ia juga harus menyerahkan Benyamin ke tangan penguasa di Mesir. Kecemasan tersebut membuatnya berpikir negatif secara ekstrim, seperti misalnya bagaimana jika Benyamin tidak kembali kepada keluarganya. Namun jika kita mengingat pada Kejadian 42 ayat 34, anak-anaknya sebenarnya telah menceritakan bahwa penguasa di Mesir itu berjanji untuk jika membawa saudara bungsunya, yaitu "Aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu dan kamu boleh bergerak sebebasnya di bukit ini." Yakub tidak melihat adanya kemungkinan untuk Benyamin kembali bersama-sama dengan keluarganya karena janji yang diucapkan oleh penguasa di Mesir tersebut. Saudara, sikap Yakub ini mungkin kerap kali kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin diri kita juga pernah mengalaminya. Hati yang tenggelam dalam kepedihan, dalam luka, dalam trauma, yang akan menjadikan kita cenderung berpikir negatif tentang masa depan, sehingga tidak dapat melihat adanya kemungkinan baik yang dapat terjadi. Dan jika kita mengalami hal ini, maka berdoalah meminta Allah memulihkan luka dalam hati kita. Belajarlah untuk menerima hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, dan juga ingatlah akan janji Allah dalam kehidupan kita. Janji Tuhan ada banyak tertulis dalam firman-Nya. Dan salah satunya, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan." Hal dapat kita perhatikan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Dengan demikian, jangan abaikan satu kemungkinan baik yang muncul di tengah-tengah masa terkelam dalam kehidupan kita. Sebab Ia adalah Allah yang memegang kendali dan dapat memberikan harapan yang pasti di tengah badai kehidupan seperti apapun. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana cara kita merespon peristiwa yang mendatangkan trauma atau kepedihan dalam kehidupan kita? Jika kita mengizinkan pikiran negatif atau kecemasan, bahkan menjadi putus asa secara berlebihan saat mengalami peristiwa yang mendatangkan trauma tersebut, maka ingatlah bahwa Tuhan adalah pengharapan dalam kehidupan kita. Ia memiliki rancangan yang indah bagi masa depan kita.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami memiliki Engkau sebagai pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat berjalan, kami tidak dapat menjalani kehidupan kami, Tuhan, melaksanakan tanggung jawab kami jika Engkau tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, berikan kepada setiap kami kekuatan, Tuhan, juga iman untuk kami terus memegang pengharapan kami di dalam Engkau. Kami tahu bahwa masa depan kami terjamin. Kami tahu bahwa Engkau sudah merancangkan yang terbaik buat setiap kami, Tuhan. Karena itu hari ini, pagi hari ini, jika ada rasa takut, cemas di dalam hati kami akan masa depan yang belum pasti, Tuhan, mari biar firman ini menguatkan setiap kami, Tuhan, bahwa mengingatkan kami Engkau memiliki rancangan yang indah bagi setiap kami, Tuhan. Kami memiliki masa depan yang sudah Engkau susun, Engkau rancangkan dengan sedemikian baik. Dan kami mau berjalan di dalam pengharapan itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, pagi hari ini, Tuhan. Dan juga kami akan melaksanakan segala sesuatu yang harus kami kerjakan pagi hari ini sampai siang juga malam hari nanti. Kami percaya Engkau akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.